Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nabila dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Saya izin mewawancarai Ibu dari seputar kebersihan. Yang pertama, kebijakan apa yang Ibu buat dalam membudayakan kebersihan di sekolah ini? Terima kasih atas pertanyaannya tentang kebersihan di sekolah SD Ejang Mahamulu, khususnya kebijakan yang Ibu terapkan dengan cara setiap kelas harus dibuat regu tiket untuk istilahnya sebagai tanggung jawab anak-anak di kelas untuk menjaga kebersihan. Nah, untuk lingkungan sekolah sendiri kita punya penjaga sekolah petugas kebersihan yang setiap harinya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, terlihat dengan barangkali orang tua siswa, kemudian masyarakat dengan melihat sendiri bagaimana kebersihan bisa terlihat dari penilaian masyarakat. Bagaimana cara menumbuhkan sikap tanggung jawab kepada warga sekolah dalam menjaga kebersihan di lingkungan? Ya, dengan cara membuat tata tertib di sekolah bahwa setiap kewajiban harus dijalankan, terutama untuk menjalankan tanggung jawab dalam hal kebersihan. Kemudian setiap ini ada ada dokter kecil. Setiap ini memeriksa setiap berkala ya, 1 minggu ya. Itu ada pemeriksaan jentik-jentik untuk kamar mandi, kebersihan dokter kecil. Itu kegiatan dokter kecil jadwalnya seperti itu. Jadi ada kebersihannya unggul di sini. Iya, jadi setiap minggu itu kita punya program dokter kecil untuk membersihkan jentik-jentik terutama ya di kamar mandi untuk istilahnya kita mengantisipasi di musim hujan ya, terutama untuk mengantisipasi adanya penyakit DBD gitu, malaria gitu kan biasanya di bulan-bulan di musim-musim hujan ya, bulan November, Desember, Januari. Terus di sini adakah program khusus yang diadakan untuk mendukung kebersihan nggak Bu? Misalnya seperti mengurangi sampah kayak plastik gitu. Iya, kayak plastik. Kita sediakan setiap kelas itu ada tempat sampah di ruang kelas. Kemudian di setiap unit kelas itu kan kita punya 3 unit. Jadi setiap unit ada 3 tempat sampah besar untuk dipisahkan antara organik dan anorganik. Kemudian kita juga punya tempat sampah pembuangan terakhir yang di ujung itu untuk dibakar. Jadi setiap sampah plastik itu dibakar Bu? Iya, dibakar. Terus dipisahkan dengan antara plastik dengan daun-daunan ya, yang organik dan anorganik dipisahkan. Terus di sini ada yang memotivasi memotivasi Ibu untuk mengadakan program pengurangan pemakaian sampah plastik atau tidak gitu? Ada, terutama dari kita kerjasama dengan pihak puskesmas ya. Sudah sering ada penyuluhan menghimbau bahwa untuk mengurangi masalah sampah plastik. Karena kan plastik tidak bisa langsung istilahnya kalau dibakar kan diolahnya agak sulit dibandingkan dengan sampah yang dari daun-daunan. Terus ada nggak sih Ibu kayak hadiah atau di sini kebersihan itu, misalnya Ibu di sekolah ini menang juara untuk kebersihan award gitu? Kemarin tahun 2019 kebetulan kita juara lomba sekolah sehat, diantaranya penilaiannya dari segi kebersihan itu, bahkan ada piagam dan pialanya. Terima kasih ya Bu. Iya, sebagai juara 1 ya, 2016. Apa yang sekolah buat dalam kebersihan di sekolah ini? Yang pertama itu mewajibkan siswa untuk piket, karena selain tugas di sekolah juga membiasakan anak untuk belajar seperti apa bersih itu, terutama di kelas. Kebetulan kalau di kita dalam satu kecamatan itu termasuk sekolah terbersih. Untuk dari 26 sekolah negeri sekecamatan, kita ini termasuk yang paling bersih sekolah. Jadi yang paling utama itu Ibu programnya itu bahwa penjaga sekolah itu harus lebih sensitif terhadap kebersihan. Makanya kita siapkan tempat sampah segala macam. Ini seperti itu programnya. Bagaimana cara Bapak menunjukkan sikap tanggung jawab kepada siswa dalam menjaga kebersihan ini? Iya, yang pertama adalah kebersihan diri dulu.
di kelas itu tadi saya bilang bahwa setiap anak itu wajib menjadi petugas piket di sekolah, terutama kebersihan. Karena kebanyakan anak setelah jajan itu rata-rata nggak dibuang di tempat sampah, tapi dibuangnya itu di kolong meja, itu yang jadi masalah. Tapi setahun 2 tahun kesini alhamdulillah setelah jajan itu mereka nggak dibuang di kolong, tapi dibuang di tempat sampah. Biasanya kalau ada sampah bisa kita kenakan punishment kalau memang ketahuan buang sampah sembarangan. Jadi siapapun yang buang ketika ada anak yang lewat atau gurunya yang lewat ya wajib diambil. Hukumannya itu seperti apa Pak misalnya? Biasanya kalau hukumannya ketika dia buang sampah, biasanya punishmentnya itu kita suruh dia ambil sampah di sekitar lingkungan sekolah. Karena salah satu pertama membuat efek jerak, yang kedua itu yang membiasakan bahwa sampah itu memang harus dibuang sesuai dengan tempatnya, nggak sembarangan. Tapi Bapak sebagai pembelajar pengajar, apakah Bapak misalnya suka ngecek kelas gitu, maksudnya bersih atau tidak? Kalau khusus kelas hanya kelas saya sendiri, artinya ruang kelas yang saya ajar. Ketika memang saya masuk jam 7.30 kurang 5 saya masuk itu terlihat kotor, ya terpaksa, artinya anak itu harus bersihkan dulu. Saya nggak akan masuk sebelum kelas itu bersih, karena kalau kotor kan nggak nyaman. Di sini juga ada program nggak sih Pak, program khusus buat kebersihan gitu? Kalau untuk program yang tertera dalam program jangka pendek menengah itu sebetulnya kepala sekolah itu ada, cuma untuk pelaksanaannya kita memang masih lebih kepada petugas seorang penjaga gitu. Jadi artinya kan ada sekolah yang mesti kayak di SD Dinamika Umat itu tanpa penjaga loh. Jadi anaknya sudah sadar sendiri seperti apa gitu kan untuk kebersihan itu di Dinamika Umat itu bagus. Kalau kita sekolah negeri, rata-rata sekolah negeri itu nggak ada yang seperti itu. Jadi masih memanfaatkan atau tugas dari seorang penjaga. Kalau untuk program khusus ada, tapi ya tidak dilaksanakan gitu. Tujuannya hanya kepada siswa aja kayak piket tadi, hanya kesadaran. Tapi untuk program khusus setiap hari bersih-bersih kita memang belum ada. Tapi saya sempat melihat waktu saya observasi dari sini, setiap selesai upacara tuh selalu membersihkan, apakah itu juga programnya? Kalau itu punishment sebetulnya, bukan program. Jadi di setelah upacara itu kan peserta upacara wajib pakai topi, dasi gitu kan, gesper segala macam, kerapihan, kebersihan. Ketika upacara itu ada yang nggak bawa topi, nggak ada yang pakai dasi, ya kita punishmentnya ke kebersihan. Gitu. Seperti membersihkan kamar mandi atau membersihkan di sekitar lingkungan sekolah. Jadi bukan program yang punishment. Terus di sini ada motivasi sekolah ini untuk mengadakan program pengurangan pemakaian sampah plastik nggak Pak? Iya, karena memang yang jadi masalah utama yaitu sampah plastik. Karena dari dinas juga sudah menekankan bahwa sekolah itu harus punya program pengurangan sampah plastik. Nah, kelemahan di kita rata-rata pedagangnya bisa dilihat kan, jualannya itu nggak ada yang pakai daun kan, semuanya itu pakai plastik, itu menjadi masalah. Gitu. Kalau untuk program sekolah ya setiap sekolah punya program untuk mengurangi sampah plastik tersebut. Makanya kalau di kita ketika memang sampah itu banyak, kalau plastik kita nggak kerjasama dengan dinas kebersihan, tapi kita punya tempat sampah di belakang, yaitu kita bakar langsung. Gitu. Kalau untuk program sih kita menekankan ya agar mengurangi itu. Terus di sini adakah pemenangan tentang kebersihan lingkungan di sekolah ini, pernah menang gitu? Kalau untuk tingkat kecamatan kita berapa kali juara ke-1, tapi kalau tingkat kabupaten itu kita nggak pernah dapet. Karena memang persyaratan untuk lomba kebersihan itu yang pertama adalah luas dari sekolah, karena dihitung luas sekolah. Kemudian jumlah ruangan kelas, kemudian jumlah WC.
siswa kita ada 600, minimal itu 30% atau 50% jumlah dari kamar mandi gitu. Kita siswa 600, kamar mandi cuma 6. Dari situ aja dalam penilaian kebersihan kita sudah kalah gitu kan dalam lomba kebersihan. Tapi untuk di kecamatan, alhamdulillah kita berapa kali dapat peringkat pertama untuk lomba kebersihan. Kalau tentang kesehatan sih. Kalau kesehatan kita kan kerjasama dengan puskesmas ya. Jadi setiap berapa bulan sekali itu kita ada program kesehatan, kebersihan gigi, mulut, kemudian cacing segala macam ya. Kalau untuk kebersihan alhamdulillah udah baik karena kita kerjasama langsung dengan pihak puskesmas. Itu program. Baik, terima kasih.